Mau cari susu murni? Datanglah ke Pangalengan. Semua orang di kawasan Bandung pasti sudah tahu. Ya, Pangalengan itu salah satu kecamatan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Adanya di dataran tinggi. Itu makanya udaranya, wih, tiris pisan. Mirip lah sama negeri-negeri di Eropa sana. Makanya waktu zaman penjajahan dulu, ada menir Belanda yang nyoba-nyoba membawa sapi perah untuk dipelihara. Hasilnya ternyata cocok. Nah, inilah sejarahnya kenapa Pangalengan pernah jadi penghasil susu terbesar di Jawa Barat. Walaupun sekarang mah di Jawa Barat bukan Pangalengan saja yang jadi sentra sapi perah. Waktu zaman Belanda, semua orang di sini melihara sapi perah. Bahkan dulu mah Pangalengan punya julukan Friesland in Indi. Cenah mah suasananya mirip kota Frisia, salah satu penghasil susu di negeri Belanda. Hingga sekarang, budaya beternak sapi masih terus ada. Petani susu masih gampang ditemukan di mana-mana. Sapi peliharaan diperah 2 kali sehari. Hasilnya disetor ke koperasi. Tapi kadang-kadang ada oge yang dikonsumsi sendiri. Soal melihara sapi, udahlah orang Pangalengan jagonya. Itu mah udah jadi semacam tradisi. Tapi yang namanya manusia kan harus berkembang. Harus terus membuat ide baru. Nah, kalau yang ini mah belum ada waktu zaman Belanda. Yakin saya. Datangnya sih sama-sama dari sapi. Namanya biogas. Gas alami yang diambil dari tumpukan kotoran sapi. Manfaatnya bisa untuk masak, bisa juga untuk penerangan. Para petani biasanya mengolah sendiri biogas ini. Kalau dulu kotoran sapi cuma jadi pupuk, sekarang limbah ini lebih canggih diolahnya. Hasil buangan sapi dikumpulkan ke dalam sumur-sumur permanen. Sumur ini bisa menampung 6 kubik kotoran. Hitung-hitungannya mah ukuran ini bisa menghasilkan gas untuk masak selama 2 jam nonstop. Kotoran yang dikumpul tadi udah bisa menghasilkan gas nggak lebih dari 1 jam. Selama kotoran sapi terus dimasukkan ke dalam sumur, gas bakalan terus mengalir. Gas dari sapi ini sama sekali nggak bau. Nggak ada pengaruhnya juga sama hasil masakan nanti. Yang pasti gas ini lebih murah weh. Gratis soalnya. Coba pikir atuh, bahan yang tadinya dianggap limbah, sekarang jadi sumber energi. Petani sapi jadi lebih senang. Susunya menghasilkan, kotorannya nggak kebuang.
Kemana wae ngarit Kang itu Kak? Ya, kurang keliling we. Nama saya Dian, kelahiran Bandung Selatan. Ini cerita kampung halaman saya. Dengerin ya. Kalau musim kemarau, suhu di Pangalengan bisa sampai 10 derajat. Tiris pokoknya mah. Ngariung atau kumpul-kumpul seperti ini jadi obat. Biar lupa sama dingin. Bikin hanet. Namanya juga di tempat penghasil susu. Jadi aja ngariungnya juga sambil minum susu hangat. Kopi susu neng. Secara letak, Pangalengan termasuk Bandung bagian selatan. Nah, di Bandung Selatan ini nggak cuman ada dataran tinggi. Dataran rendahnya juga punya banyak cerita. Unik lah pokoknya. Ini salah satu contohnya. Kampung seni. Di sepanjang jalan isinya seniman semua. Rata-rata mah seniman lukis. Kalau di Bali ada daerah Ubud. Nah, di Bandung Selatan ada Kampung Jelekong. Pelukis-pelukis di sini punya keahlian yang turun-temurun. Melukis mah sudah jadi bagian dari pekerjaan. Biar begitu oge, tetep atuh yang namanya ide dan kreativitas mah nggak ada yang nyamain. Selalu orisinil. Nih, kalau dilihat-lihat ya, banyak lukisan Jelekong yang menggambarkan suasana di Bali. Soal nama, banyak pesanan lukisan untuk dijual ke Pulau Dewata. Cenah mah, bagusnya lukisan Jelekong teh udah kesohor sampai sana. Walaupun saya belum pernah ke Bali, nggak apa-apa. Yang penting mah karyanya orang sini udah lebih dulu melanglang buana ke sana. Mengharumkan nama kampung Jelekong. Iya, nu bikin kampung Jelekong teh lebih dikenal sentrana lukisan paling besar di Bandung. Walaupun lebih banyak pelukis, kampung Jelekong juga melahirkan seniman handal yang kemampuannya teh udah bertaraf nasional. Sekarang mah, dalang muda oge sudah lebih banyak bermunculan. Regenerasi kayak gini teh perlu pisan supaya wayang golek tetap eksis jadi kesenian Sunda. Wayang golek itu tontonan yang bikin rame. Soal nama, teater rakyat ieu teh emang hiburan sarerea, hiburan semua kalangan. Sumber ceritana sama dari legenda Ramayana ataupun Mahabharata. Hanya saja teh kalau di sini wayang golek juga jadi media untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu. Seperti pesan sosial, pesan pendidikan. Banyaklah pokoknya mah. Wayang golek itu khasnya Jawa Barat. Kesenian ini merupakan pengembangan dari wayang kulit yang lebih dulu ada.
Golek dalam bahasa Indonesia artinya boneka. Tapi golek bukan boneka sembarangan. Setiap bentuk mewakili karakter khusus. Makanya membuatnya juga gak boleh asal-asalan. Rata-rata golek dibuat dari kayu albasiah. Kayu ini dipilih soalnya gampang diukir, sekaligus ringan bobotnya. Jadi nanti sang dalang mau gancang capek mainnya. Nggak cepat lelah maksud saya. Nggak semua orang bisa main golek. Ada cara yang khusus untuk menggerakkan kepala, badan, atau tangan. Ieu cenah mah bagian anu paling penting. Samporit. Itu teh tiang atau rangka untuk menopang seluruh badan golek. Ini sengaja dibuat dinamis alias nggak paten, supaya golek bisa bergerak memutar dan naik turun. Nah, giliran menggerakkan tangan, ini bagiannya. Namanya tuding. Ini yang paling khas dari wayang golek. Gerak-gerik sang golek bisa divariasikan pakai tuding ieu. Kayak tokoh Resi Bisma ieu ya. Gerakannya harus tegas, walaupun terlihat lembut. Ini teh buat menunjukkan karakter Resi Bisma yang sakti mandraguna, tapi punya sifat bijaksana dan penyayang. Dalam kisah Mahabharata teh, Bisma dikenal sebagai ahli perang, anu susah pisan dikalahin. Nah, kalau soal bobodoran mah, ini jagona, si Cepot. Bisa dibilang ieu teh ikonnya wayang golek Sunda. Si Cepot mah karakternya tukang bodor alias pelawak. Kesenian modern boleh banyak berkembang sekarang, tapi kesenian tradisional oge gak kalah asik. Harus bangga atuh sama budaya kampung sendiri. Sejarah menulis kalau dataran tinggi di Bandung Selatan adalah tempat pertama adanya perkebunan di Jawa Barat. Ini teh gara-gara kontur tanah, cuaca, dan kondisi geografisnya memang seimbang. Intinya mah punya tanahnya subur lah. Gemah ripah leh jinawi. Banyak komoditi perkebunan yang jadi primadona dunia kala itu. Perkebunan teh adalah salah satu yang bertahan hingga kini.
Cerita orang tua dulu, seorang Belanda bernama Karel Albert Rudolf Boscha yang membuka kebun hektaran jiga kieu. Peninggalan Boscha bukan di Pangalengan aja, ada juga di daerah Lembang sana. Observatorium Boscha. Udah pada tahu kan? Eta geuning tempat untuk meneropong bintang. Katanya dataran tinggi di Bandung Utara sana punya kontur tanah yang stabil. Selain itu, jauh dari pusat keramaian. Itu sudah salah satu syarat kalau di sekitar observatorium tak boleh ada banyak cahaya. Itu supaya hasil teropongan bisa kelihatan lebih jelas. Tinggal di kawasan dataran tinggi emang punya banyak keuntungan, walaupun kadang udaranya dingin menusuk tulang. Biar begitu, soal air bersih, kita di sini nggak pernah pusing. Udah mengalir sendirinya dari gunung. Air yang berlimpah bisa dimanfaatkan untuk berbagai tujuan. Zaman Belanda dulu, pembangkit listrik tenaga air banyak didirikan. Salah satunya PLTA Cilaki yang ada di Pangalengan. Sumber tenaganya datang dari mata airnya Gunung Wayang. Cerita akhir ini saya mah, PLTA Cilaki teh jadi pembangkit listrik paling tua di Malabar Pangalengan. Baheula sebelum kota Bandung ada listrik, orang sini lebih dulu bisa menikmatinya. Sekarang PLTA hanya bisa memenuhi kebutuhan listrik untuk operasional pabrik teh Malabar saja. Ya maklum, penduduk juga tambah banyak, kebutuhan makin tinggi. Tapi biar begitu, bolehlah sombong. Soal sejarah listrik di Bandung, kampung saya ini awal mulanya. Perkebunan Malabar, peninggalan Belanda masih beroperasi hingga sekarang. Sedangkan makam Tuan Tanah Boscha pendirinya berada di tengah kebun. Pusaranya punya bentuk atap seperti topi. Cenamah, itu teh topi yang dulu sering digunakan Tuan Boscha. Ini kampung halaman saya, Bandung Selatan. Ia memiliki sejarah panjang. Kekayaan alamnya yang melimpah dulu memikat para penjajah. Ketika masa itu lewat, kita harus pintar mengelolanya supaya tetap bermanfaat. Hasilnya bisa dinikmati orang banyak. Indonesia bagus.